Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, pemuda yang kuat itu melengkungkan bibirnya, tidak memperhatikan. Semua orang diam, pemuda yang kuat itu terlalu kuat, bahkan peringkat ke-11 Susong dikalahkan. Apakah benar-benar membutuhkan 10 jenius teratas untuk bergerak? Lawannya hanyalah seorang murid yang baru saja memulai tahun ini, dan tingkat kultivasi seniman bela diri di tahap awal Jiaoxiong. Jika dia menggunakan seorang jenius di 10 besar, bahkan jika dia menang, dia akan kehilangan muka. Mulai sekarang, daftar perunggu tidak lagi memiliki prestise di antara 4 halaman. Bolehkah saya bertanya, seorang jenius di daftar perunggu diinjak-injak oleh seorang siswa baru dari Akademi Qilin, prestise apa yang ada di sana? Tetapi jika mereka tidak bermain, itu akan menyebar bahwa orang lain akan berpikir bahwa seluruh daftar perunggu takut pada murid baru Akademi Qilin. Kecuali itu adalah kemenangan besar hari ini, daftar perunggu ditakdirkan untuk kehilangan muka. Tapak, langkah, satu orang melangkah keluar, dan mata semua orang tertuju. Ini Lingkong, apakah dia akan bergerak? Lingkong berjalan di depan pemuda yang kuat, dengan wajah dingin, dan berkata, "Kamu bukan lawanku, ubah seseorang." Bahkan menghadapi murid Akademi Qilin, Lingkong masih mendominasi. "Haha, ini konyol, kamu akan tahu setelah pertempuran." Pria muda yang kuat itu tertawa dengan nafas yang mengancam. "Adik laki-laki, garis keturunanmu telah meledak. Akan sangat merugikan untuk melawannya. Biarkan aku melakukannya." Jian Wuchen tersenyum dan melangkah maju beberapa langkah. "Haha, kakak senior Jian, apakah kamu akan bergerak? Saya pikir kakak Jian tidak tertarik dengan sampah ini." Pria muda yang kuat itu tertawa. Jian Wuchen menunjukkan senyum menghina, dan berkata, "Mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka, dan mereka masih berpikir bahwa mereka dapat melawan kita. Saya akan sepenuhnya mengalahkan mereka dan membiarkan mereka dengan jelas mengenali diri mereka sendiri." Baik pemuda yang kuat maupun pemuda yang memegang pisau itu tertawa. "Ada banyak omong kosong, kekuatan tidak diperoleh dengan mulut, tetapi dengan kemampuan nyata. Biarkan aku melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki." Mata Lingkong garang, tubuhnya mulai mengeluarkan bunyi klik, dan mulai membengkak dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, tubuh Lingkong yang semula agung menjadi semakin kuat, seperti kera raksasa. Pada awalnya, Lingkong menggunakan Bismaniac Art. "Terima langkahnya." Lingkong meraung, dan batang besi tebal itu meraung, menyapu ke arah Jian Wuchen. Batang besi menyapu, dan ruang serasa bergetar. Jelas, dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan tempur Lingkong telah meningkat kembali. Trik kecil, Jian Wuchen tidak menghunus pedangnya, tetapi menyatukan kedua jarinya untuk membentuk pedang, dan menebas. Energi pedang, terkondensasi seperti substansi, sebening kristal seperti zamrud, memotong ke arah langit. Bagaimana mungkin memadatkan energi menjadi tentara? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Memusatkan energi seseorang ke dalam pasukan adalah cara yang hanya dimiliki oleh seorang seniman bela diri yang hebat. Jian Wuchen jelas hanya seorang seniman bela diri puncak dari lapisan ke-9, namun ia dapat menggunakan sarana seorang seniman bela diri yang hebat. Itu sangat menakutkan. Energi pedang kristal berpotongan dengan batang besi voli, membuat raungan yang mencengangkan. Menabrak, menabrak, menabrak. Setelah itu, Lingkong mendengus teredam, dan mundur 7 atau 8 langkah dengan liar sebelum berdiri diam. Apa? Satu pedang memukul mundur tendangan voli terkuat 7 atau 8 langkah jauhnya. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Jian Wuchen bahkan tidak menghunus pedangnya, sepertinya dia hanya menebas secara acak. Bukankah itu terlalu kuat? "Oh, benar, itu bisa menangkap 4 pukulanku. Sepertinya daftar perunggu tidak semuanya sampah." Jian Wushuang berkata dengan ringan. Semua orang bahkan lebih terkejut, pedang tadi hanya memiliki 4 keberhasilan, bagaimana ini mungkin? "Tidak mungkin," teriak Lingkong. Lawan bahkan tidak menghunus pedangnya, dan darahnya tidak meledak. Mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 40% dari keahliannya, Lingkong tidak dapat menerimanya, berpikir bahwa pihak lain mengatakan itu dengan sengaja untuk menekan moral mereka. Ledakan.
Lingkong mengambil langkah berat, dan tubuhnya yang besar, seperti monster yang marah, bergegas menuju Jian Wushuang, dan batang besi itu terbanting dengan suara siulan. Ketika tongkat itu jatuh, bahkan bukit kecil pun akan hancur berkeping-keping. Kalau begitu 60%. Jian Wuchen maju selangkah, dan menusukkan pedangnya ke depan. Sinar energi pedang hijau zamrud meledak dengan keras, seolah menembus ruang, menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, itu sudah ada di depan Lingkong. Tidak bagus. Wajah Lingkong berubah drastis. Pada saat ini, dia mencabut batang besi untuk melawan, dan sudah terlambat, jadi dia hanya bisa mengeluarkan semua energi sejatinya untuk melawan. Engah. Darah memercik kemana-mana, bahu Lingkong tertusuk, dan tubuhnya mundur puluhan meter, meninggalkan jejak darah. Dikalahkan, Jian Wuchen menghunus pedangnya, yang tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Hanya kekerasan saja tidak cukup, suara menghina datang dari mulut Jian Wuchen. Penonton terdiam. Dengan kekuatan tempur voli, dia dikalahkan dalam 2 gerakan, dan lawannya juga mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 6 kali sukses, meskipun dia tidak tahu kebenaran atau kepalsuan, kekuatannya tak terduga dan menakutkan. Sekarang, hanya Duan Gang, Bu Xingkai, dan Zhang Muyun yang lebih kuat dari Lingkong. Kekuatan Duan Gang hampir sama dengan Lingkong, dan dia jelas bukan lawan Jian Wuchen. 2 sisanya adalah Zhang Muyun dan Bu Xingkai. Hari ini adalah hari pertunangan Zhang Muyun, mungkinkah Zhang Muyun melakukannya sendiri? Bu Xingkai mengerutkan kening, dia tidak ingin bergerak, tetapi dalam situasi hari ini, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Ini bukan masalah satu rumah, tapi masalah seluruh daftar perunggu, dan sulit baginya untuk tidak ikut campur. Akhirnya, Bu Xingkai keluar dari kerumunan. Apakah Bu Xingkai akan bergerak? Semua orang memiliki harapan. Bagaimanapun, Bu Xingkai berada di peringkat keempat yang masih sedikit lebih tinggi dari Duan Gang dan Lingkong. Semua orang berharap dia bisa menang, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh lawan dan memberi Zhang Muyun lebih percaya diri. Langkah selanjutnya adalah Xingkai, murid Akademi Macan Putih, aku tidak tahu nama kakak seniornya. Bu Xingkai mengepalkan tinjunya dan berkata, siapa yang peduli siapa namamu? Jangan coba-coba mendekat, jangan berpikir aku akan lebih lembut. Jian Wuchen melambaikan tangannya dengan santai, membubarkan Bu Xingkai. Kamu, Bu Xingkai terdiam, dengan wajah yang sangat suram. Itu juga pertama kalinya dia melihat seorang murid Akademi Qilin. Dia terkejut dengan kekuatan pihak lain, dia bermaksud untuk berteman dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menggunakan wajahnya yang panas untuk menempel yang lain. Pantat dingin pesta dia diejek di depan umum, wajahnya hilang. Cincin penyimpanan di tangannya bersinar, dan sebuah tombak muncul di tangan Bu Xingkai. Melihat kebajikanmu, itu tidak sekuat itu. Cepat dan bergerak, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak, kata Jian Wuchen. Cahaya dingin melintas di mata Bu Xingkai, bahkan Zhang Muyun dan Duan Muyun yang tidak pernah meremehkannya. Tembakan Bu Xingkai, tombak menembus udara, dan membunuh Jian Wuchen. Jian Wuchen tersenyum ringan, masih tidak menghunus pedangnya, dan bertarung dengan jari pedangnya. Saat pedang diperintahkan, terdengar suara kicau yang tak ada habisnya, dan energi pedang berwarna zamrud terus-menerus meledak. Ding ding ding, ada serangan yang padat, dan kemudian, Bu Xingkai mundur lagi dan lagi, jelas juga dirugikan. Bor naga racun, Bu Xingkai berteriak ringan, menggunakan triknya. Tombak berputar dengan cepat, seperti naga beracun, menerkam ke arah Jian Wuchen. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.